Karena pernah anak saya tuh masa ibu diomongin gitu, terus dia yang sedih. Saya lebih sedih daripada dia mungkin kayak gitu. Itu sih malah saya merasa agak berat ya di lingkungan sekolah, terus dianggap orang tua yang tidak sukses gitu ya, atau orang tua yang bukan contoh yang baik gitu. Hai, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Era digital belakangan ini sudah semakin pesat dan istilah the power of social media pun sudah mulai dikenal masyarakat. Lalu, bagaimana sebaiknya peran kita di zaman yang serba digital ini? Di episode kelima Listen to Kimi FM telah hadir seorang single mom yang sukses sebagai praktisi digital. Halo Mbak Ainun Komsun, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini surprise karena saya termasuk salah satu followersnya Mbak Ainun. Jadi nggak enak nih. Kalau misalkan single mom, single dad yang sedang mendengarkan hari ini ya, suka mainan Twitter gitu dan sudah familiar dengan account @pasarsapi atau dengan Akbar Akademi Berbagi, ya kan? Inilah beliau foundernya. Ya, ini kan Mbak Ainun bisa dibilang sebagai seorang praktisi digital di Akademi Berbagi. Bisa diceritain Mbak Ainun bagaimana sih waktu itu awalnya bikin Akbar atau Akademi Berbagi ini? Sebenarnya kalau awalnya itu kan karena kebutuhan sendiri ya. Jadi kan ini ceritanya panjang sih. Karena kan saya bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kuliah saya. Oh gitu. Ya, saya tuh lulusan akunting tapi tidak menjadi accountant atau finance. Saya dulu bekerja di pemerintahan, di politik gitu ya. Terus ada satu masa di mana kayaknya mau kerja di perusahaan gitu, bisnis gitu ya. Pindah bidang di usia yang sudah cukup tuh kan tidak gampang. Artinya harus mulai dari nol secara kapasitas dan kemampuannya kan. Cuma saya waktu itu mikir saya harus belajar sama siapa ya biar cepet gitu. Pikiran saya cuma praktisi sih gitu. Praktisi itu selain ngajarin ilmunya, dia kan ngajarin pengalamannya. Jadi saya bisa mengejar lebih cepat. Itu juga bagian dari cara survive ala saya. Terus kemudian saya nyari-nyari sih praktisinya siapa yang mau ngajarin aku gitu ya. Terus kan tahun 2010 tuh Twitter lagi rame-ramenya tuh di Jakarta terutama ya. Terus kan suka pada sharing-sharing di Twitter. Nah terus aku nyari-nyari tuh orang-orang yang suka sharing, terus saya tanya mau nggak ngajarin saya gitu, terus bikin kelas gitu. Nah dari situ tuh awalnya. Terus saya ngajak beberapa teman yang mau belajar juga. Terus dari situ berkembang. Karena semua kegiatannya kita post di Twitter, jadi kan banyak yang tahu. Terus ternyata nggak cuma di Jakarta aja yang ngikutin, di kota lain juga. Akhirnya banyak kota yang minta bikin juga dong kelas-kelas kayak gitu di kota lain gitu. Ya udah terus berkembang, diduplikasi hingga hari ini udah 10 tahun ya. Iya ya, nggak berasa ya Mbak ya. Berarti mulai 2010 sekarang 2020 10 tahun perjalanannya. Satu dekade. Satu dekade. Oke, saya sendiri termasuk pernah ngikutin waktu itu Akademi Berbagi. Memang ilmunya gokil sih dari dulu zamannya. Kalau inget Pak Ridwan Kamil juga sebelum jadi gubernur saya pernah ikutin juga gitu kan. Tapi ada ini nggak sih Mbak, maksud saya kendalanya ketika Akbar ini mulai berjalan sampai 10 tahun atau satu dekade ini? Ya pasti ada ya, karena kan apalagi ini gerakan sosial yang basisnya relawan, yang tidak ada bayarannya gitu ya. Itu kan lebih menantang gitu ya, mengajak orang untuk bergabung, join gitu. Ya pasti ada lah, apalagi 10 tahun tuh ada perjalanan yang nggak dibilang ya naik turun gitu ya. Ada saatnya kita tuh seneng gitu ya, menikmati atas ternyata gerakan ini banyak memberikan manfaat, orang-orang pada seneng. Tapi ada saatnya kita kayak terpuruk, aduh banyak banget sih masalahnya dan segala macam. Terus dan banyak kota kan beda-beda masalahnya gitu kan. Jadi kan itu gimana caranya menyelesaikan itu. Hingga hari ini juga saya masih struggling gitu ya untuk menjaga gerakan itu gitu.
Oke. Bagi yang sedang mendengarkan belum kenal Akademi Berbagi atau Akbar, itu sebetulnya apa sih Mbak Ainun? Jadi itu kan gerakan sosial gitu ya, berbasis pendidikan. Jadi kita membuka tempat belajar gratis buat siapapun, belajarnya sama praktisi, dan dilakukan secara reguler. Kelasnya tatap muka, jadi bukan online ya, karena sering banget orang mengira ini kelasnya online. Enggak, kelasnya tatap muka. Jadi nanti praktisinya ngajar langsung gitu. Dimana di kelas itu kita bisa diskusi, bisa belajar banyak, bahkan kita bisa membangun networking gitu kan, karena kita kan ketemu banyak orang. Saat ini tuh ada di 42 kota di Indonesia kegiatan itu. Masing-masing kota tuh ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, bikin kelasnya rutin hingga hari ini. Kebanyakan kelasnya ini belajar tentang apa Mbak? Jadi dulu awalnya kan banyakan kita belajar tentang ilmu komunikasi gitu ya, marketing, digital komunikasi, terus public speaking, jurnalis gitu. Tapi kan berjalannya waktu kan kebutuhannya masih banyak banget ya, pengen bikin kelas ini, kelas itu, kelas ini gitu ya. Akhirnya kita bikin konsepnya, setiap kota boleh memutuskan sendiri tema apa yang cocok untuk di daerahnya. Oke, contohnya? Karena kan kebutuhan kota beda-beda. Betul. Kayak di Solo waktu itu kita mau bikin kelas batik gitu. Oh ya juga sih ya, kalau di Solo kan itu emang menjadi kebutuhan karena ada bakal terputus nih generasi yang bisa batik gitu kan. Karena yang punya ilmu nggak diikutin oleh anak-anaknya kan gitu. Jadi mencari generasi penerus. Terus waktu itu bikin, dan ternyata kan waktu buka Akbar awal-awal itu industri kreatif di Solo tuh lagi menggeliat gitu ya. Jadi kan banyak banget main belajar industri kreatif kayak gitu. Contoh lagi di Pekanbaru tuh ada kelas khusus tentang gimana menanggulangi asap dan bagaimana menghadapi asap, karena kota itu hampir setiap tahun selalu kena asap. Dan ternyata masyarakat tuh nggak aware bahwa pakai masker tuh penting gitu ya. Jadi sampai waktu itu bikin kelas, terus mereka ada problem juga dengan hutan gitu segala macam. Yang mana kelas itu nggak mungkin ada di Jakarta kan gitu. Jadi akhirnya setiap kota boleh mendevelop materi-materi yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya gitu. Oke. Biasanya rata-rata berapa orang per kelas tuh Mbak? Kita sih emang jaga sih maksimal 30 ya. Maksimal 30. Kan sebenarnya justru Akbar ini bikin saya punya nilai lebih di pekerjaan gitu. Oke. Memang Mbak kerja juga selain bikin Akbar? Oh gitu. Loh, Akbar ini gerakan sosial, jadi saya tidak mendapatkan uang sama sekali dari situ ya. Sebagai tidak bisa, sama sekali nggak ada uang. Jadi saya kan harus cari nafkah buat keluarga saya. Justru saya punya Akademi Berbagi ini bikin nilai plus ketika saya interview pekerjaan gitu. Kayak mereka punya, oh ya lu punya value dalam hidup lu, lu punya kegiatan yang positif bla bla bla, dan saya punya jaringan seluruh Indonesia itu tuh jadi nilai tambah gitu. Jadi Mbak Ainun bikin Akbar ini setelah pisah berapa lama? Saya lupa, tapi kurang lebih berarti kalau anak saya usia 7 tahun ya mungkin sekitar 5 tahun ya. Setelah 5 tahun berpisah baru bikin Akbar. Ya, saya tuh selalu nggak nginget tanggal-tanggal buruk gitu, jadi saya nggak terlalu. It's okay. Kayaknya ya anak saya umur, karena udah SD saya inget kayaknya. Berarti kalau dihitung-hitung lebih dari Akbar aja sudah 10 tahun kan berdiri. Mbak sudah lebih 15 tahun ya being single mom. Iya nggak sih, hitungannya benar nggak? Ya. Saya nggak pernah ngitung, tapi mungkin juga sih. Iya kan? Enggak, salah berarti 3 tahun. Sekarang tuh mungkin sekitar 13 tahun saya sendiri. 13 tahun. Dan 13 tahun bukan waktu yang sebentar sih untuk menjadi seorang single mom apalagi gitu kan. Kalau Mbak Ainun sendiri melewati itu semua berapa lama Mbak? Nah, mungkin saya lebih beruntung ya daripada yang lain karena saya kerja. Dari sebelum nikah punya anak saya tetap kerja. Kerjanya di bidang apa Mbak? Saya dulu di pemerintahan, pemerintahan terus di NGO. Saya di NGO, di pemerintahan terus di NGO lagi gitu ya. Jadi saya nggak problem ekonominya mungkin saya nggak terlalu berat, walaupun saya pernah punya masalah, lah gitu ya. Saya pernah yang kemudian saya pindah kerjaan itu kan saya benar-benar yang pernah nggak ada kerjaan, nyari kerja lagi ya pasti ada kayak gitunya ya.
pernah di titik dimana ntar bisa nyekolahin anak nggak ya kayak gitu, ya ada gitu. Tapi karena saya awalnya udah punya kerjaan kan, paling nggak saya punya rekam jejak gitu ya, sehingga untuk cari kerjaan lagi ya lebih mudah gitu. Walaupun awal-awal tuh sempet ya nggak cukup gajinya kan, kan harus sendiri nafkain anak semuanya, terus saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil gitu kan, terus memulai semua itu kan sendiri itu kan kayak ini duitnya cukup nggak sih kayak gitu. Tapi ya kemudian saya tahu bahwa saya harus punya keinginan untuk belajar terus gitu. Dan itu sebenarnya yang saya tularkan juga di Akademi Berbagi gitu ya. Saya bilang apapun kamu posisi dimanapun, bahkan udah di posisi tinggi sekalipun, teruslah belajar gitu ya. Belajar hal-hal yang baru, belajar sesuatu yang kamu nggak ketahuin gitu ya, atau memperdalam apa yang kamu punya gitu. Karena kesempatan itu bisa datang dengan berbagai hal gitu kan. Tapi kalau kitanya belum siap ya nggak akan bisa dapat apa-apa ya kan. Tapi kalau kita udah belajar, punya kemampuan, kalau ada kesempatan apapun kita jadi siap gitu. Nah saya kan pindah bidang pekerjaan, dan ini kan saya tahu bahwa saya waktu itu ngerasa sih, di tahun 2008 saya bilang ini nanti digital kayaknya bakal booming deh gitu. Oh, Mbak sudah punya feeling seperti itu. Iya, saya harus belajar ke situ gitu. Saya termasuk orang yang duluan ada di industri digital, terutama di agensi digital, di komunikasi. Saya tuh awal, jadi saya dulu kerjanya tuh bangun agensi digital pertama kali. Saya selalu masuk kantor di mana agensi digital baru dibangun gitu. Tapi karena saya waktu itu, jadi bukan karena saya pintar, tapi saya tahu lebih dulu aja. Dari situ kemudian saya belajar banyak gitu ya. Jadi kayak saya kan sekarang kerja di industri digital. Sekarang saya di kumparan.com, media online di mana itu startup digital yang benar-benar udah berubah lah. Secara kerja, mekanisme, bagaimana ini semua hal, bahkan relasi antar karyawan pun berbeda banget. Habitnya juga udah beda ya Mbak ya. Itu karena saya tapi udah lama di industri digital, jadi saya cukup paham untuk. Jadi saya pindah ke situ tuh nggak terlalu kaget gitu ya. Itu juga menjadi apa ya? Bagaimana cara bertahan saya itu salah satunya itu. Jadi teruslah belajar gitu. Karena perubahannya itu luar biasa, apalagi sekarang perubahan itu cepet banget dan banyak banget. Yes. Memang Listen to Kimia FM is all about single factor ini tujuan utamanya adalah atau target pendengarnya all single mom or single dad. Tapi kita nggak pernah tahu kan ke depannya. Sekarang ya saya sih tidak menginginkan bahwa rumah tangga ada apa-apa dalam perjalanannya ya Mbak Ainun. Cuman kan kita harus well prepare juga. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan jodoh kita ke depannya dengan suami kita. Makanya kalau dulu sih almarhumah ibu saya selalu bilang jadi perempuan itu kalau bisa menghasilkan uang sendiri karena kita nggak pernah tahu ke depannya. Mbak setuju nggak dengan seperti itu? Oh ya, saya setuju karena saya juga dari keluarga yang begitu sih. Ibu saya juga janda karena meninggal, dan itu mungkin mirip BCL sama Ashraf itu ya. Jadi ibu saya menjanda itu umur 39 tahun dengan 6 anak gitu ya. Jadi saya sebenarnya belajar dari keluarga sih, belajar dari ibu saya bagaimana dia struggling, bagaimana dia berdiri sendiri menafkahi 6 anaknya gitu ya. Itu kemudian kan saya masih kecil, itu tuh nempel banget gitu. Jadi ibu saya nggak pernah bilang jadi perempuan tuh harus punya duit sendiri, enggak. Tapi ya saya lihat aja bahwa oh ya ibu saya begitu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Betul. Cuman ibu saya bisnis, bukan kerja di kantoran ya. Jadi dulu punya warung makan, pernah punya toko besi, punya apa kayak gitu-gitu. Jadi dari situ oh ya, jadi perempuan tuh mesti ya punyalah apa. Enggak harus kerja kantoran, tapi punya keahlian apa juga nggak apa-apa sih. Misalnya bisa jahit, bisa make up, bisa apa, itu kan juga sekarang bisa. Kalau dalam pekerjaan tuh justru saya tuh nggak ada masalah. Gitu. Dengan posisi saya sebagai single mom ya. Justru problemnya itu di sekolah anak, bukan di kerjaan. Kalau di kerjaan saya kan, apalagi saya di industri teknologi, di mana apalagi sekarang startup tuh nggak peduli boro-boro status janda atau bukan ya. Kadang ijazah aja nggak ditanya. Sepanjang lu punya kemampuan, lu ada, bisa kerja, networking lu bagus, ya udah gitu kan. Justru problemnya di sekolah. Itu jadi problem karena kan dulu saya ingat banget sekolah anak saya tuh ada hari ayah, hari ibu. Nah itu saya sempat yang agak protes, sempat mengajukan ini kenapa hari ini. Akhirnya sekolah oke, ganti jadi hari keluarga gitu. Terus
pernah ada kegiatan-kegiatan terus saya kan orang tua yang aktif di sekolah anak saya dari TK. Karena saya gini, saya percaya bahwa pendidikan yang baik itu bukan cuma sekolah tapi orang tua harus terlibat gitu. Dan saya benar-benar terlibat gitu. Beberapa kali misalnya saya nggak diajak atau saya nggak ditunjuk karena saya janda, iya saya ngerasain itu gitu ya. Karena dianggap bukan contoh keluarga yang baik kan. Nah itu social judgment yang menyakitkan sebetulnya kan. Iya, tapi saya kadang kayak saya nggak peduli. Saya tuh kayak yang ya serah lah. Karena gini saya punya, kalau kamu nyenggol saya gitu dalam artian saya terganggu, saya akan ini sih. Tapi kalau enggak ya udahlah, serahlah kamu mau ngomong apa, toh tidak mengganggu saya secara langsung gitu ya. Tapi bahwa paling sedih itu jika itu kemudian anak saya merasa ikut terganggu. Nah itu saya akan problem banget tuh. Karena pernah anak saya itu masa ibu diomongin gitu, terus dia yang sedih. Oh saya lebih sedih daripada dia mungkin kayak gitu. Itu sih malah saya merasa agak berat ya di lingkungan sekolah, terus dianggap orang tua yang tidak sukses gitu ya, atau orang tua yang bukan contoh yang baik gitu. Terus ada satu, dan saya sebenarnya nggak terlalu, saya tahu bahwa saya sering diomongin gitu ya. Saya ngerasa kok, karena kan kadang ada omongan itu kembali lagi ke saya gitu ya. Tapi saya nggak terlalu peduli. Cuman ada satu yang pernah saya ingat, tapi saya kemudian sekarang kalau ketemu sih saya ketawa aja gitu ya. Cuman saya ingat lainnya saya udah nggak ingat ya. Saya pernah diomongin apa aja, saking banyaknya. Tapi karena saya nggak peduli. Jadi pernah ada teman saya bilang, Mbak, waktu itu tuh kan ada kan setiap kelas baru kan selalu ada pertemuan orang tua murid tuh. Terus mana suaminya Mbak? Gitu. Enggak, saya sendiri, saya bilang gitu. Maksudnya? Iya saya sendiri, saya nggak ada suami gitu. Oh janda gitu? Iya gitu. Terus, terus dia ngomong ke Mbak Inu janda loh, hati-hati loh, kita jagain suami kita gitu. Oh ya? Saya bilang ya iyalah gitu, kayak gue doyan aja sama suami lo gitu. Saya tinggal pergi. Tapi kayak yang kepikiran ya orang ngomong kayak gitu. Walaupun waktu itu saya sempat sebel gitu ya. Sebel, terus saya jadi males. Jadi bahkan kalau pertemuan orang tua murid saya nggak mau duduk ya. Saya tuh duduk mulai sama ibu-ibu aja. Pokoknya jangan sampai ada cowok-cowok gitu ya. Bukannya apa-apa, malas aja ntar diomongin, dituduh ngapa-ngapain gitu ya. Padahal cuman duduk masuk nggak sengaja gitu. Kayak gitu. Tujuan dari Listen to Kimi FM All About Single Fighter ini ingin memberikan support untuk single mom yang sekarang sedang di posisi seperti itu di Indonesia, khususnya ya di lingkungan-lingkungan yang kayaknya kesan orang tua orang tua lengkap itu sempurna, sukses gitu kan, apalagi di lingkungan sekolah anak-anaknya gitu. Makanya nih saya ingin Mbak Ainun juga memberikan support, atau gimana sih caranya untuk single mom khususnya yang baru menjadi single mom nih, belum melewati masa seperti Mbak Ainun yang sudah 13 tahun menjadi single mom. Konstruksi sosial itu kadang menjadi beban yang lebih berat ya. Judgement, nyinyir, juli itu jadi beban yang bisa luar biasa sih dampaknya. Oke. Kan setiap orang beda-beda. Ada yang itu tidak bisa, itu nggak dianggap. Ya. Tapi ada yang itu tuh penting, dan saya nggak menyalahkan itu gitu ya. Saya ngerti lah kalau kemudian judgement itu mengganggu dia banget sampai kemudian dia terpuruk nggak bisa bangun gitu, nggak, itu wajar banget gitu ya. Karena ada orang yang omongan orang itu penting, ada orang yang bisa mengignore semua itu, dan itu bukan kemampuan yang gampang untuk mengignore semua hal itu gitu. Nah cuman pesan saya sebenarnya gini, kamu melakukan sesuatu yang kamu sukain aja gitu, apapun lah, entah kerja, entah hobi, syukur-syukur menghasilkan uang. Karena beneran itu tuh bisa membantu kita percaya diri dulu gitu ya. Membantu kita nanti pelan-pelan bisa mengignore orang. Karena gini, kita gak bisa ngatur mulut orang, ya gak sih? Betul. Bahkan keluarga kita sekalipun tuh gak bisa. Betul. Ibu kita sendiri aja gak bisa gitu. Kan ada tuh ibu-ibu yang malah memperparah kondisi anaknya yang habis bercerai gitu ya. Bukannya mendukung, kan juga ada tuh. Dan masalah-masalah itu banyak gitu. Dan biasanya yang problemnya berat tuh biasanya karena secara ekonomi mereka juga berat gitu kan. Jadi gimana membekali diri dengan, kalau untuk langsung dapat uang jadi beban, apalah yang bikin dia suka misalnya gitu. Oh aku suka jahit, oh aku suka nulis, aku suka ngomong, aku suka apalah, nggak apa-apa, belajar apa aja. Les sekarang banyak banget di online. Karena itu akan membantu kepercayaan diri kita. Itu yang penting.
Yang kedua, fokuslah pada masalah yang yang memang paling penting diselesaikan. Karena masalah kita kan banyak. Dengerin orang itu bukan masalah kita, itu masalah mereka aja, itu masalah mulutnya mereka. Kita kan masalahnya banyak jadi single mom tuh. Anak ya kan, gimana ngurus anak sendirian, itu kan udah jadi problem yang cukup serius gitu kan. Misalnya kayak gitu, atau bagaimana dia harus menjaga anaknya supaya tidak terlalu terpuruk gitu kalau anaknya cukup besar itu. Fokus aja pada itu, karena ketika kita fokus pada masalah yang harus kita selesaikan dan memang ada di kendali kita bisa pelan-pelan mengurangi omongan orang untuk masuk ke hati gitu ya. Karena kan kita udah menghadapi problem ini aja udah repot, ngapain juga dengerin orang gitu kan. Terus kalau saya bukan orang yang suka curhat, karena buat saya gini, kalau saya ngomong sama satu orang tuh pasti akan bocor kemana-mana dan itu malas banget gitu. Tapi ada juga orang yang punya kebutuhan harus cerita gitu. Nah kalau kayak gitu cari aja temen, saudara atau siapapun yang kamu percaya, kamu cerita, nggak apa-apa ceritain aja gitu. Bukan aib kok jadi janda itu, karena kan orang nggak tahu persis sebenarnya problem kita apa gitu kan. Kalau butuh temen, kalau perlu memang perlu, nggak apa-apa kok ke expert, misalnya psikolog, psikiater gitu kan. Itu tuh wajar banget dan boleh banget, kalau perlu banget nggak apa-apa ke situ, dan itu bukan karena kita sakit jiwa atau apa gitu ya. Apalagi sekarang bisa pakai BPJS gitu. Itu lakukan gitu loh, karena kamu harus bisa menyelesaikan masalahmu sendiri dulu sebelum kamu menghadapi dunia itu gitu kan. Itu juga karena kalau saya pribadi, problem terbesar tuh justru urusan emosional dengan anak gitu. Ketika kita tidak selesai dengan kita sendiri, kita tuh nanti mengendalikan emosinya susah loh. Anak salah dikit kita yang marahnya udah kayak yang ngapa-ngapain ya nggak sih, kayak melampiaskan. Nah itu kan sebenarnya lebih berat gitu. Yang berikutnya adalah bangun koneksi baru. Karena itu dunia baru tuh bisa mengalihkan atas sama. Misalnya cari teman baru, cari aktivitas baru yang bisa membuat kita kenalan dengan hal yang lain gitu. Itu tuh selain memperkaya kita, juga kita punya teman, kita jadi bisa melihat dunia dengan cara yang lain gitu. Nah, kalau dia belum timbul rasa pedenya itu, mungkin bisa masuk ke teman-teman baru di Akademi Berbagi, bisa ya Mbak Inun ya? Bisa aja, karena di Akbar itu banyak kan baru kok, kan tergantung tema ya. Dan orang selalu datang semua datang tuh ya memang ada sih yang udah jadi murid Akbar bertahun-tahun gitu ya, tapi ada juga yang baru kok, dan mereka selalu kenalan di dalam gitu. Dan di dalam tuh benar-benar saling kita tuh cair banget, sampai kayak nggak ada orang asing di ruangan itu ya. Semua kayak kamu baru sekali ikut ya ini, terus nanti akan dapat temen gitu. Cari aja temen. Dan sekarang banyak banget kegiatan sejenis kayak Akbar. Belajar gitu loh, kelompok belajar itu cari aja yang sesuai minat, yang kamu sukain gitu. Datang pertama nggak usah terlalu aku harus jago ini, selebihnya nggak usah, yang penting datang aja dulu gitu. Tapi pastikan kita punya keahlian yang memang itu bisa buat kita pegangan untuk lebih percaya diri. Baik. Kalau gitu ada lagi yang mau ditambahin Mbak Inun supaya single mom, bahkan single dad juga yang sedang mendengarkan nih, bisa lebih percaya diri lagi bahwa ya I'm a single but ya gue bisa sukses gitu loh walaupun gue single gitu. Salah satu sebenarnya, ini sebenarnya kita memang perlu support system sih, ya kan. Walaupun saya nggak selalu curhat sama orang, tapi kan saya punya teman-teman. Tidak perlu ngomong, tapi saya bisa kalau mau refreshing ya main sama dia gitu. Punya support system itu membantu kita sih. Entah teman, entah saudara yang nggak perlu kita curhat, tapi kita bisa beraktivitas bareng mereka. Kita merasa nyaman ada di lingkungan itu. Nggak perlu banyak orang gitu. Sedikit aja tapi intens dan kita ngerasa nyaman, itu akan membantu kita untuk lebih cepat pulih dengan segala macam trauma-trauma atau penderitaan itu gitu. Terus yang selanjutnya sih sebenarnya yang perlu gini, perceraian itu yang menderita nggak cuma kita loh, ada anak. Jadi bangun komunikasi yang baik dengan anaknya. Nggak apa-apa kok, apalagi kalau anaknya udah agak besar, terbuka aja bahwa kita juga ngalamin sakit hati, kita juga shock, kita juga depresi, atau kita misalnya kayak gitu. Karena kadang tuh anak itu jauh lebih bijaksana daripada yang kita duga. Mereka jauh lebih bisa paham daripada yang kita kira ini.
kan sering kali udahlah nggak usah ngelibatin anak, bukan ngelibatin tapi kan kayak anak jadi tahu oh ya posisinya kayak gini, tapi kita berjuang bersama-sama ya untuk ini, karena nanti dia bisa jadi temen gitu. Sekarang anak saya tuh udah kayak temen sama saya gitu. Jadi kita bisa ngobrol, walaupun saya tetap membatasi ya, karena buat saya anak tuh tidak perlu tahu semua masalahnya, tapi hal-hal yang kayak ya kamu lagi sedih ya, anak saya lagi sedih ya bu, kenapa ribet ya tadi di kantor, gitu. Itu tuh kayak nanti ngobrol sama dia cerita gitu, ayo makan enak, anak saya tuh kayak gitu. Itu nanti jadi bisa memulai, jadi jangan merasa sedih sendirian gitu, karena anak ini juga harus ditolong nih gitu kan. Nah caranya gimana ya, kita berbagi aja, mempunyai komunikasi yang terbuka, hubungan yang sehat gitu. Karena hubungan yang sehat itu akan membantu anak juga untuk cepat pulih dalam kondisi ini. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM with Ainun Komsun. Simak episode terbaru Listen to Kimi FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned, listen to Kimi FM. Bye!